Halo teman-teman, balik lagi di channel Era Komputer. Di video kali ini kita masuk di materi kita yang bernama variabel ya. Oke, kita langsung saja melihat ilustrasi apa itu variabel ya, teman-teman. Oke, kita lihat di sini. Kalian harus tahu dulu, variabel itu adalah wadah untuk menyimpan data gitu. Jadi diibaratkan visualisasi datanya seperti lemari ini ya. Kalian punya lemari, kalian beli lemari dan itu masih kosong ya. Nah, ini namanya variabel. Dia menyimpan data, bisa menyimpan baju, es krim, celana gitu. Jadi di dalam Python itu kita dalam mendeklarasikan variabel kita nggak perlu menuliskan sintak variabel ya. Jadi di Python itu tidak memiliki perintah untuk mendeklarasikan variabel. Langsung namanya apa? Contoh kita bikin variabel lemari, terus yang isinya baju gitu. Kayak gitu teman-teman. Jadi kita langsung saja implementasinya ya. Jadi kalian sudah mengerti bahwa variabel adalah tempat menyimpan data gitu. Jadi diibaratkan sebuah lemari ini ya. Kayak gitu. Oke, saya close dulu aja. Kita langsung aja ya ke buka terminal kalian. Kita ngoding lewat terminal dulu ya. Terus kita buka Anaconda ya, Anaconda navigator. Kita run aja, nanti kita juga akan coba praktek di Anaconda ya. Di Jupyter Notebook, sorry. Ini kita buka aja langsung Jupyter Notebook ya, klik launch. Nah, ini masih loading ya. Ini langsung kebuka ke Google Chrome ya. Nah, ini udah. Kita sebelumnya kan udah buat folder Python ya. Kita klik aja, klik kiri. Nah, kita sudah masuk ke folder Python. Kita ke terminal aja. Kalian tambah tab baru dengan klik apa ya? Ini file terus new tab. Nah, udah ya. Di sini kita buat file di dalam server kita ya. Di directory home. Sebenarnya terserah aja ya, tapi ntar kalau di directory lain kita harus pindah dulu. Jadi kita ke directory home aja. Ini kita hapus ya, yang file kemarin ya, kita hapus aja. Kita buat file baru, klik kanan ya, create new document empty ya. Nama filenya apa? Contoh variabel deh, variabel .py ya, lalu enter. Udah gini aja. Kita ke terminal ya, kita ketikkan Python ya untuk masuk. Nah, kita udah masuk ya. Jadi kita akan buat sebuah variabel. Jadi untuk membuat variabel langsung saja namanya apa ya, namanya sembarang. Contoh saya buat variabel dengan nama lemari ya, lemari gini, terus isi dengan sama dengan, terus nilainya apa, contoh string ya, kayak gini. Ada baju gini ya. Nah, udah kayak gini. Lalu kalian enter. Nah, variabel lemari sudah kalian buat dan sudah ada isinya gitu. Jadi kalau kita eksekusi ya dengan perintah print gini ya. Kita sudah pernah belajar mengeksekusi ya. Jadi print lemari, nama variabelnya ya. Lalu tutup dengan tutup kurung. Lalu enter. Nah, di dalamnya sudah ada baju ya. Jadi kita sudah berhasil membuat variabel, terus kita sudah berhasil mencetak variabel gitu. Contoh kita bikin variabel yang lain ya. Contoh variabel x sama dengan 5 gini ya. Terus kalian enter ya. Terus kita print gitu. Kita print dengan print nama variabelnya ya. Nama variabelnya x. Terus kita enter. Nanti akan muncul nilai 5 ya, teman-teman. Nah, 5. Jadi seperti itu bikin variabel.
Di contoh bisa gini ya, kita bikin variabel di dalam server ya, file yang sudah kita buat barusan. Kita bikin variabel i ya, kita isi dengan selamat datang gini ya. Nah gini, terus kita save. Nah sudah berubah menjadi Python ya. Kita ke terminal lagi, kita exit dulu ya. Kalau gini kita nggak bisa ya, jadi kita harus exit. Terus cara exitnya ya tuliskan exit terus buka kurung tutup kurung ya, lalu kalian enter. Nah kayak gini ya, jadi kita sudah berada di directory home ini ya. Contoh kita ls untuk melihat isinya, ls itu untuk melihat list kita berada di directory mana gitu. Nah kita berada di directory home. Nah ini saya mau contohkan aja, contoh kita mau buat file di dalam di mana ya, yang sepi, di dalam musik aja ya. Kita bikin file baru di sini ya, terus saya contohin cara pindahnya. Saya bikin file i.py aja ya. Oh, i9 malahan. Kita rename index aja deh. Udah index ya. Di dalam directory musik ya. Jadi kita harus pindah. Cara pindahnya gimana? Ini kan kalau kita ls lagi kita di directory ini ya, home ya. Jadi kalau kita Python terus tuliskan index.py, filenya kan ada di directory musik ya. Ini kan kita berada di directory home ya. Jadi kalau kita enter, nah katanya Python tidak bisa, nggak ada katanya filenya di dalam directory home. Kita lihat, nah file index.py nya nggak ada ya, karena kita bikinnya di directory musik. Jadi kita harus pindah dulu gitu. Makanya dari itu saya bilang tadi kita bikinnya di home aja deh, karena kita kan belum belajar perintah terminal. Buat kalian yang sudah bisa perintah terminal itu malah lebih bagus sih gitu. Jadi untuk berpindah ke directory musik untuk mengeksekusi index.py ini ya, jadi kita harus pindah dengan kode cd gini ya, musik. Jangan lupa ini case sensitif ya, jadi m nya kan besar, jadi kayak gini. Nah kita sudah berada di directory musik. Kita ls ya untuk melihat isinya directory musik. Kan di directory musik cuma ada index.py ya. Jadi kalau kita lihat ls, nah ada kan filenya ya. Jadi kita tinggal eksekusi. Kita kan sudah berada di directory musik ya. Python index.py. Kalau kita eksekusi kayak gini, kita enter, pasti ini bisa. Nah, kan bisa kan ya. Jadi karena kita belum isi ya di sini ya, belum isi apa-apa, makanya dia nggak ada gitu. Jadi kita isi dulu ya. Kita buat variabel i sama dengan 10 deh kayak gini ya. Kita save. Nah sudah berubah ya. Kita close. Kita balik ke terminal lagi ya. Kita eksekusi lagi. Maka yang tampil akan nilai 10 ya. Oh iya teman-teman, saya lupa karena variabelnya kan kita belum print ya. Jadi kita harus di bawahnya harus ketikkan print i gini ya. Kita Ctrl save, Ctrl S ya untuk meng-save, kita close. Coba kita balik lagi ke terminal. Kita enter. Nah, nilai 10 sudah tercetak. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Jadi kalian harus print dulu di sini ya. Jadi setelah mendeklarasikan variabel, kalian print jadi agar bisa dieksekusi. Coba kita mau coba di Jupyter Notebook ya. Kita ke Chrome. Ini kan kita sudah berada di folder Python ya. Kita klik new Python 3 ya. Kita buat file baru ya. Sama aja sih. Ini pengimplementasikan ketiga itu ya. Ketiga kita lewat terminal, lewat server, dan ini lewat text editor. Contoh kita bikin variabel index. Kita isi dengan saya mahir bahasa Python kayak gini ya. Terus kita run. Nah ini kan belum tereksekusi ya. Jadi kalau ingin mengeksekusi, perintahnya apa? Ya benar, print terus nama variabelnya index kayak gini ya. Jadi di dalam bahasa Python kita nggak perlu menuliskan titik koma ya. Jadi kalau di bahasa lain itu kan perlu titik koma ya. Jadi di Python ini nggak perlu dia. Jadi kalau kita run,
ini bisa nggak error. Kalau di bahasa lain kemungkinan error kalau nggak pakai titik koma ya. Jadi contoh saya print lagi ya, print index lagi, contoh saya pakai koma, bisa nggak ya? Nah, tetap bisa teman-teman. Jadi tetap bisa. Python nggak menganggap titik koma ini. Jadi opsional ya, jadi ya kayak gitu. Kita sudah bisa berhasil membuat variabel. Oke. Ntar kita membahas tentang peraturan penulisan variabel. Kita lanjut aja ya. Ini pengenalan tentang variabel. Gitu. Jadi ada kayak gini teman-teman. Jadi kalau kita bikin variabel x sama dengan apa isinya? Roni gini ya. Udah, coba kita run. Variabel x sudah terbuat ya. Contoh kita buat lagi variabel dengan nama yang sama. X sama dengan siapa ya namanya ya? Topa kayak gini ya. Kita run. Jadi kalau kita print ya, kita eksekusi print x, yang tampil apa teman-teman? Yang Roni atau yang Topa? Kita coba tes saja ya. Harusnya yang tampil Topa karena variabel dengan nama yang sama itu yang dieksekusi adalah isi data yang terakhir gitu. Nah kan Topa ya. Jadi yang Roni ini tindas ya. Jadi yang Roni ini nggak dianggap karena kalau kalian buat variabel itu namanya jangan sama kalau bisa ya. Jadi nama yang berbeda gitu. Dan variabel ini case sensitif teman-teman. Jadi kalau x dan x besar itu berbeda teman-teman. Jadi kalau kayak ini ya. Variabel x, kita bikin variabel x ya, yang berisi 5 gitu. Kita coba run ya. Oke, kita bikin variabel x besar sama dengan 10 deh gitu. Kita run, udah ya, dua variabel sudah terbuat, x kecil dan x besar. X kecil nilainya 5 dan x besar nilainya 10. Jadi kalau kita print yang x besar ya, maka yang tampil juga 10 ya, karena kita bikin x besar. Nah 10 ya. Kalau kita print x kecil gini, yang tampil 5 ya. Kita run. Nah 5 ya. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, semoga paham ya teman-teman apa yang saya jelaskan gitu. Jadi dia itu case sensitif. Jadi kalau saya tulis nama variabel huruf besar dan kecil itu tidak sama. Tidak sama ya jadi teman-teman. Jadi nama variabel huruf besar dan kecil itu tidak sama. Mungkin segini dulu ya perkenalan tentang variabel. Jadi kalian sudah bisa membuat sebuah variabel. Di video selanjutnya kita akan apa sih peraturan yang dibuat untuk menuliskan variabel ya. Jadi kalian pelajari aja dulu ini ya. Oke, kita bertemu di video selanjutnya. Saya nggak close ya. Kita akan berlanjut di video selanjutnya. Agar videonya nggak terlalu panjang nantinya ya. Oke.